Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmadu wa taghfirun wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhal hadirun usyriku wa nafsi bittaqwallah ittaqullah faqad fajamutakun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengkaruniai kepada kita sekalian dengan rahmat, taufik, hidayah dan kenikmatan-kenikmatannya. Baik itu kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, lebih-lebih nikmat Islam dan nikmat iman. Karena hanya dengan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita sekalian pada saat ini masih mampu dan sanggup menjalankan sebagian kewajiban kita pada Allah, yaitu menghadiri dan menjalankan pada salat Jumat. Salat, salam dan salawat marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini pula kami ingatkan dan mengajak khusus pada pribadi kami dan hadiri dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah pada umumnya. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena hanya dengan bekal dan modal iman dan takwa itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup baik di dunia ini lebih-lebih di alam akhirat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap manusia dalam kehidupannya itu tentunya ingin memperoleh suatu keberuntungan dan jauh daripada kerugian. Namun kenyataannya banyak orang-orang yang berusaha, yang berbuat tidak keberuntungan yang diperoleh, namun kerugian yang dia dapati. Baik itu kerugian dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih kerugian di alam akhirat nanti. Dalam akhirat ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenapa orang itu rugi dalam kehidupannya. Yang pertama, yaitu disebabkan karena mereka salah memilih keyakinan, salah memilih agama. Dalam hal tersebut dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-85. Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina wala yuqbalu wa huwa wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam selain agama, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di alam akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Karena agama yang diakui Allah adalah agama Islam. Ketika orang mencari selain Islam sebagai keyakinannya, sebagai kepercayaannya, maka amal-amal yang dia kerjakan, perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan tidak dinilai Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dikatakan orang-orang yang rugi. Karena dalam akhirat nanti dia tidak mendapatkan balasan sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya itu tidak didasari oleh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur karena kita lahir di kalangan orang Islam. Kita hidup di lingkungan orang Islam. Maka Islam kita perlu kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Setiap hari Jumat khatib mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-sekali meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri pada Allah atau muslim. Keislaman kita perlu pertahankan. Karena itulah agama yang diakui Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallah Islam. Walaupun semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, tetapi yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada keburukan atau perpecahan di antara manusia. Ini harus menjadi keyakinan kita. Inilah agama yang harus kita ikuti, yang harus kita sampai akhir hayat hidup kita nantinya.
Karena ini sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak konsisten dalam beribadah. Artinya dia itu beribadah karena hanya mendapatkan sesuatu yang mungkin berguna bagi dia, memberi manfaat buat dia dalam kehidupan di dunia ini. Dan hal tersebut dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala al-kharb wa in sabadu khairun nitma'an nabi wa in asabahu bad'u fitnatun qalaba wajhi khasirat dunya wa akhirah dzalika khusranul mubin. Yang artinya kalau demikian. Dan di antara manusia ada yang menyembah pada Allah pada waktu tepi. Ketika dia mendapatkan suatu kebaikan, dia akan beribadah. Namun jika dia mendapatkan suatu ujian atau musibah, maka dia akan berpaling ke belakang. Itulah orang-orang yang rugi dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dan itulah suatu kerugian yang nyata. Yang kedua yaitu orang-orang yang beribadah pada Allah, namun dia tidak konsisten. Dia beribadah karena ingin mendapatkan keuntungan yang sifatnya sementara. Sehingga ketika dia keuntungan itu ada depan mata, dia melaksanakan ibadah. Namun ketika keuntungan tidak ada, dia akan balik ke belakang. Itulah ibadahnya orang-orang munafik. Banyak orang yang beribadah pada Allah, memeluk agama Islam, karena dia itu ada sesuatu yang dia raih. Misal karena dia mencintai seorang yang beragama Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Setelah dia menikah, kembali pada kekafirannya. Karena dia ingin mencalonkan sebagai kepala desa atau kepala daerah yang kebetulan masyarakat itu adalah Islam, dia masuk Islam. Rupanya orang tua memilih pada dia. Makanya ketika dia memulai Islamnya itu, beribadahnya itu bukan karena ikhlas dari Ta'ala, namun karena ada faktor-faktor tertentu yang akan dia raih. Nah, orang yang seperti ini ya, di zaman-zaman rahimahullah, dia akan mengalami kerugian. Ya betul, dia mendapatkan keuntungan sementara dan sifatnya dunia, namun dalam akhirat dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu dalam beribadah hendaknya kita tuh istiqomah terus menerus tanpa ada keraguan-raguan. Karena kalau orang itu beribadah secara istiqomah, insya Allah di sana didorong oleh malaikat yang akan menyertai dia kemanapun dan mendorong malaikat itu untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fussilat dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahyanu wa basiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kita ada keyakinan Tuhan kita adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, bersungguh-sungguh bermujahadah, maka para malaikat akan turun pada orang-orang tersebut. Kemudian membisiki, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahyanu, dan jangan kamu bergelisah atau bersedih hati, wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini orang-orang yang istiqomah. Apapun yang terjadi, ibadah dia laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan-raguan. Dia sedekah tidak takut miskin. Karena apa? Dia tahu di sana pahalanya itu dilipatkan sekian ratus kali. Dia sholat malam, dia tidak takut dia itu akan mengalami kelelahan atau ngantuk. Karena apa? Dia dibisi oleh malaikat, pahalanya akan luar biasa. Dia baca Quran, dia dibisi malaikat, pahalanya akan sekian. Dia puasa tidak takut badannya kurus, karena apa? Pahalanya akan sekian ini. Sehingga dia tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang itu tidak istiqomah, puasa takut, yaitu badannya kurus. Kemudian etos kerjanya menurun. Dia sedekah takut mengalami kemiskinan. Dia sholat malam takut karena apa? Dia tuh nanti siangnya lelah, tidak bisa bekerja dengan maksimal dan lain sebagainya. Ketakutan seperti itu. Hanya saja karena dia ingin mendapatkan sesuatu, dia laksanakan. Maka itu jamaah rahimahullah. Dalam beribadah kita istiqomah. Kita sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
Ketahuilah semuanya itu ada balasan nilai daripada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak tahu nanti di dalam akhirat nanti. Sehingga dalam kondisi apapun ibadah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang rugi dalam pandangan Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang melalaikan Allah. Dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang percaya padanya. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh mengejar karier, orang boleh mencari dunia, orang boleh mengejar pangkat, tapi jangan sampai kesemuanya itu melalaikan dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak di antara manusia, dia bekerja pagi, siang, malam sampai lupa sholat. Dia kerja pagi siang malam mengerjakan kalian sampai dia itu melupakan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang kalau mau berpikir setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan, itu keuntungannya apa? Kalau dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak. Setelah dia meninggal, hartanya itu mau kemana? Bahkan kalau dia disedekahkan untuk jalan-jalan Allah, hartanya itu justru akan menyiksa dia nanti di dalam akhirat. Orang mengejar karier, pangkat yang tinggi, setelah pangkatnya tinggi mau apa? Ini suatu pertanyaan. Makanya silakan mengejar pangkat, mengejar karier, mengejar harta, tetapi jangan sampai kita tuh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, kita nanti dikatakan orang-orang yang rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui bersama. Untuk itu jamaah Jumaah rahimahullah. Dalam agama Islam tidak ada konsep keseimbangan, kehidupan antara dunia dan akhirat. Maka dalam surat Al-Furqan dikatakan, carilah kebahagiaan di akhirat, namun kamu jangan sampai melupakan kebahagiaan dunia. Janganlah melupakan kebahagiaan di dunia. Jadi keseimbangan dunia didapatkan, insya Allah akhirat pun juga dia dapatkan. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia mendapatkan kebaikan, dalam akhirat mendapatkan kebaikan dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Karena dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang mengatakan, setelah orang itu menunaikan ibadah haji manasik-nya selesai, dia berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa kemudian ada kelanjutan ayat yaitu dia tidak mendapatkan bagian di alam akhirat. Keinginannya hanya dunia saja yang dia inginkan. Sementara akhirnya dia dapatkan. Karena apa? Dia tuh harta dan anak-anaknya tuh melupakan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang 24 jam diberikan oleh Allah adalah sebagian kita pergunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat dengan tepat waktu. Syukur dilaksanakan secara berjamaah. Kita pergunakan waktu-waktu itu untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Berapa ayat yang kita baca, kita daburi, kita fahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita pergunakan untuk membaca zikir, doa dan doa. Insya Allah dengan cara seperti itu, bekal kita untuk alam akhirat itu akan kita bawa dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang merasa amalnya itu baik, padahal amalnya adalah kurang baik. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan, Qul hal unabiyukum bi asyari a'mala alladziina ndalla sa'yu fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya artinya, katakanlah ya Muhammad, aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang rugi amalnya, yaitu orang-orang yang tersesat amalnya dalam kehidupan dunia dan dia berangan-angan dia telah melakukan suatu amalan yang baik. Ini juga peringatan buat kita sekalian. Jangan sampai kita itu
merasa amal kita itu sudah baik. Supaya ukuran amal kita itu baik atau tidak, yaitu kita mengikuti ayat-ayat Quran atau wahyu daripada Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Karena banyak diantara kita atau diantara orang Islam melaksanakan suatu amalan-amalan tanpa ada dasar, sehingga ketika dia laksanakan dia mendapatkan kelelahan dan mendapatkan kesusahan, namun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkatanya dalam hal yang baik. Nah, dari itu kita harus berusaha bagaimana kita itu menyempatkan waktu kita untuk mengkaji ayat Al-Quran dan juga mengkaji sunnah-sunnah Nabi, supaya amal-amal kita itu benar-benar sesuai dengan Quran dan sunnah, sehingga insya Allah kalau sudah demikian kita itu bisa amal kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikatakan orang-orang yang tersesat. Untuk itu jamaah rahimakumullah, lewat mimbar khutbah ini saya mengingatkan dan mengajak, marilah supaya dalam menempuh hidup dan kehidupan di dunia ini kita tidak mengalami kerugian. Marilah kita benarkan keyakinan kita, agama kita yang kita peluk selama ini kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Jangan sampai hanya masalah-masalah dunia, masalah-masalah yang sepele, yang kecil bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Karena banyak usaha-usaha dari kalangan orang-orang yang bertanggung jawab inginnya menarik orang Islam itu kembali kepada agama mereka. Kemudian yang kedua, marilah kita beristiqomah dalam beribadah. Dalam keadaan apapun kita lakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mencari apa-apa, hanya ridha Allah yang kita cari. Insya Allah kalau kita hanya ridha Allah itu yang kita cari, ibadah kita diterima oleh Allah dan nanti akan mendapatkan balasan baik di dunia ini lebih-lebih di alam akhirat nanti. Kemudian dari waktu yang ketiga, waktu yang telah diberikan oleh Allah itu janganlah hanya dihabiskan untuk masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Sebagian kita pergunakan untuk zikir pada Allah, untuk mengingat pada Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu membaca Quran, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Yang terakhir, marilah amal-amal kita itu kita dasari dengan sunnah Nabi dan juga Quran. Insya Allah kalau keempat masalah tersebut sudah kita laksanakan dengan baik-baiknya, kita tidak digolongkan orang-orang yang rugi dan dimasukkan kepada orang-orang yang beruntung dalam hidup dan dunia, karena kita di dunia mendapatkan balasan daripada Allah dan di alam akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan dari sedikit ini wawasan dan pengetahuan kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman dan takwa kita semakin hari akan semakin meningkat dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia dan jauh daripada kerugian baik dunia maupun akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu Qur'an wa ani wa fani wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladziina atma'inna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun, usyrik wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Irhamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa
wal ghina. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa qamatis shalah, wa qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة